Halo semuanya, kali ini maukerja.id akan membahas soal persiapan apa saja yang perlu kalian persiapkan ketika kalian mau memasuki dunia kerja. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Nanang Hernanto yang sudah punya pengalaman selama 25 tahun lebih di dunia profesional. Dan saat ini beliau berprofesi sebagai seorang associate trainer. Nah, kalian pasti nggak tahu kan, sebelum berprofesi sebagai associate trainer seperti saat ini, beliau tuh dulu waktu masih fresh graduate sempat cari kerja selama 3 tahun loh. 3 tahun, nggak main-main. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Pak Nanang Hernanto soal bagaimana persiapan untuk memasuki dunia kerja. Yuk simak videonya ya. Yang namanya etika itu harus dikedepankan. Jadi salam itu terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, habis salam kemudian yang kedua baru perkenalkan. Nama saya Nanang Hernanto. Saya adalah job seeker di bidang agrobisnis. Udah. Jadi yang pertama salam, yang kedua nama Anda siapa. Jadi jangan ujuk-ujuk, Pak ada kerjaan. Atau ping pakai P gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang ngeluh tuh, ping pakai P gitu ya. Aduh, itu kadang-kadang kalau udah kayak gitu, rekruter percaya sama saya, rekruter langsung ilfil, langsung dicoret itu. Ilfil itu ilfil banget kalau pakai ping. Terus ada yang bilang, Pak, zaman sekarang harus segera harus begini, Pak, begini. No, yang namanya etika itu tidak mengenal zaman, saudara-saudara. Yang namanya etika profesional itu tidak mengenal zaman. Yang namanya etika ya etika, itu tidak mengenal zaman. Cuma caranya, kecepatannya dan sebagainya memang berubah antara dulu dan sekarang gitu ya. Bukan berarti etika itu sekali lagi bukan berarti setiap 1 menit minta maaf, setiap 1 menit minta izin, bukan. Itu semata-mata hanya untuk etika. Bagaimana Anda berkenalan dengan online. So, permasalahan fresh graduate yang pertama adalah etika. Satu. Yang kedua, permasalahan fresh graduate yang sekarang, mohon maaf sekali lagi saya kalau mungkin ngomongnya agak pedes ya, maunya instan, maunya segala cepat gitu ya. Pak ada kerjaan. Udah gitu, oke, ada nih pekerjaan begini nih. Kira-kira deket dengan Menteng nggak ya? Kalau kakak kalau kakak pernah melihat chat orang gitu ya, itu benar kejadian. Kira-kira nanti ada fasilitas ini nggak? Kira-kira nanti ada gini. Atau bahkan saya pernah menginterview seseorang, nanyanya gini, Pak, kira-kira saya jadi manajer berapa tahun ya, Pak? Boleh nanya itu, boleh. Cuma harus ada prosesnya. Jadi lebih baik daripada kira-kira berapa tahun jadi manajer, diubah menjadi pertanyaan menjadi kira-kira untuk menjadi manajer saya harus melakukan apa saja. Nah, jadi bukan kira-kira berapa tahun ya saya jadi manajer. Boleh ngomong itu boleh. Itu kan ambisi, itu boleh aja. Cuma caranya ya nggak gitu ya. Jadi fresh graduate itu harus melihat proses. Jadi nggak instan karena memang mungkin zaman serba cepat ya, zaman serba instan. Jadi kadang-kadang pola pikir para fresh graduate itu jadi instan. Bayangin, mie instan aja pakai proses, tau nggak? Harus dimasak dulu ya Pak ya? Iya, mie instan aja mesti pakai nuangin air itu kan proses ya. Walaupun namanya mie instan, tapi tetap ada proses gitu ya. Cepat tapi pasti ada prosesnya, ada tahapan yang harus dilalui gitu ya. Jadi please hormati proses. Tetapi again, proses yang cepat dan proses yang efektif dan efisien pastinya. Itu saya setuju gitu ya. Bertele-tele memang kurang begitu baik gitu ya. Tetapi saya setuju pemikiran fresh graduate bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan cepat, tetapi tidak instan. Ya, instan pun juga perlu proses. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelemahannya, kalau boleh sekali lagi untuk melihat kelemahan adalah egois dan narcis ya. Boleh, egois boleh, narcis boleh. Tapi kalau kelebihan, ya kebangetan. Jangan, please. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan, egois dan narcis ya. Kenapa kok ini problem ya? Karena nanti di dunia kerja tidak ada tempat bagi orang yang egois, tidak ada tempat bagi orang yang narcis. Semuanya itu pasti berkolaborasi, semuanya pasti bekerja sama. Jadi gitu Kak, kelemahan fresh graduate ada 3 menurut pendapat saya, yaitu etika, yang kedua maunya instan,
Dan yang ketiga, relatif egois dan narsis. Tapi Kak, ini tidak semua fresh graduate seperti itu. Tidak semuanya. Sehingga yang dicari oleh para recruiter adalah mereka-mereka yang punya manners, mereka-mereka yang menghormati proses, dan mereka-mereka yang tidak egois. Catat itu. Itu aja, Kak. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sekarang tuh banyak banget fresh graduate yang merasa insecure dan merasa terancam ketika mereka harus bersaing dengan tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Oke. Apakah mereka patut insecure atau harus gimana nih Pak biar nggak insecure? Oke. Patut atau tidak, saya tidak bisa berbicara. Tetapi ini adalah hal yang sangat wajar. Remember, saya 3 tahun mencari kerja. Jadi saya tahu banget bagaimana pandangan orang tua, bagaimana pandangan lingkungan sekitar kita, bagaimana pandangan alumni, bagaimana pandangan tetangga dan sebagainya. Itu menusuk hati, Kak. Ya, sangat menusuk hati. Ya, benar, serius. Dan itu wajar. Insecure itu wajar. However, ya, meskipun demikian, please jangan merasa insecure. Ya, berpengalaman atau tidak berpengalaman itu adalah masalah waktu saja, ya. Jadi begini, kalau Anda membaca misalnya diperlukan bla 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 dengan pengalaman 1 tahun, misalnya begitu ya, 1 tahun misalnya. Menurut pendapat saya, Anda apply aja. Siap-siap bersaing dengan orang-orang yang pengalamannya baru 1 tahun atau 2 tahun. Insya Allah Anda bisa mengejar, insya Allah. Insya Allah Anda bisa mengejar. Kalau Anda bertekad, Anda pasti bisa mengajar orang yang pengalamannya 1 tahun atau 2 tahun. Menurut pendapat saya. Karena 1 tahun itu belum terlalu banyak kiprahnya gitu ya. Tapi kalau sudah 5 tahun, persyaratannya memang. Kalau 5 tahun, please jangan coba-coba gitu ya. Karena memang kalau udah 5 tahun itu perlu persyaratan yang sangat mature, perlu persyaratan yang sangat-sangat mumpuni. Tapi kalau masih 1 tahun atau 2 tahun, bertekad kejar. Jadi kejar saja, apply saja. Menurut saya apply. Kalau Anda merasa bisa melakukan pekerjaan tersebut, apply aja. Walaupun yang diperlukan adalah orang yang berpengalaman 1 tahun atau yang berpengalaman 2 tahun. 1 tahun lah ya. Kalau 1 tahun itu yakin Anda bisa mengejarnya. Tetapi ingat, requirement-nya Anda bisa mengerjakan. Jadi jangan sampai diperlukan seorang ahli psikologi misalnya gitu ya. Tapi Anda lulusan perminyakan, ya jangan nekat gitu ya. Jangan nekat untuk mendaftar, karena itu memang jurusannya kan beda. Ya, tetapi kalau admin misalnya, berpengalaman admin gudang 1 tahun misalnya, saya yakin Anda bisa melakukan itu. Saya yakin Anda bisa melakukan, walaupun Anda fresh graduate. Tentu saja dengan Anda harus cepat, harus bisa meyakinkan rekruter bahwa Anda adalah seorang pembelajar yang cepat. Saya percaya setiap orang itu dikaruniai Allah untuk belajar. Dikaruniai Allah untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi pergunakanlah karunia Allah itu dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, begini. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, guys and girls, ada perusahaan yang justru senang mereka yang belum berpengalaman. Kenapa? Karena mereka lebih mudah untuk dibentuk. Biasanya yang udah berpengalaman itu keras kepala biasanya. Gue nggak begitu, gue tuh waktu itu begini. Wah, itu susah dibentuk. Kadang-kadang bikin frustasi juga itu. Jadi kadang-kadang remember, orang yang belum berpengalaman itu, ada banyak perusahaan yang justru mencari orang yang belum berpengalaman. Kenapa? Supaya mereka lebih mudah dibentuk. Ya, jadi jangan merasa insecure. Sekali lagi, insecure itu wajar. Tetapi jangan sampai insekuritas Anda ini membunuhmu gitu loh ya. Biasa ya. Jadi percaya sama saya, masih banyak perusahaan yang mencari orang-orang yang belum berpengalaman. Jadi untuk para fresh graduate di luar sana, kalian jangan takut, kecil hati, jangan berkecil hati.
merasa insecure itu wajar, tapi tetap harus tetap semangat ya Pak ya, harus tetap semangat, nggak boleh bersaing. Nah, proaktif. Semangat saja tidak cukup, harus proaktif, harus melakukan sesuatu. Ya, mantap sekali. Jadi jangan menyerah ya, fresh graduate, jangan takut-takut terus nggak jalan, malah nggak beres-beres karirnya nanti. Dan juga jangan setiap hari semangat, tapi nggak ngapa-ngapain, cuma semangat doang ya. Bener, ada yang begitu banyak. Jadi baca doang, baca kalimat-kalimat itu, baca kalimat semangat tapi nggak ngelakuin apa-apa. Baca kalimat motivasi tapi nggak melakukan apa-apa, ya sama aja bohong gitu. Nah, terus kalau mau mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja nih Pak, sebaiknya kapan? Harus nunggu lulus dulu atau bisa pas sebelum lulus nih, waktu masih semester-semester akhir mungkin mulai mempersiapkan diri gitu? Karena kan dunia kerja ternyata beda banget dengan waktu kita kuliah dulu gitu. Nah, siapanya kapan nih Pak sebaiknya? Persiapan sejak hari pertama sesudah Anda lahir harusnya. Gini, artinya sedini mungkin ya. Memang ini mungkin sudah terlambat ya, kalian udah mahasiswa atau sudah lulus. Tapi seharusnya sejak SD, SMP, SMA, hal-hal yang berkaitan dengan karakter, hal-hal yang berkaitan dengan sifat, hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan itu bisa dipupuk mulai dari SD, SMP atau SMA. Ya, jadi seharusnya sedini mungkin gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita bekerja atau ketika kita ikut seleksi, itu yang ditanyain pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Ketika SMA Anda ngapain aja, ketika kuliah Anda ngapain aja. Kalau Anda nggak ngapa-ngapain, ya apa yang mau diceritain? Coba ceritakan ketika Anda harus harus memilih prioritas mana yang harus Anda lakukan. Nggak ada tuh Pak, saya nggak punya peristiwa itu. Oke, coba ceritakan peristiwa di mana Anda mendapatkan achievement yang luar biasa. Nggak ada Pak, saya nggak dapat achievement apa-apa. Alah, hidupnya datar begitu ya, interviewer ya bete juga ngadepinnya gitu ya. Jadi menurut pendapat saya, persiapan itu dimulai dari sedini mungkin. Nah, mumpung sekarang masih mencari pekerjaan, lakukanlah apapun yang bisa Anda lakukan. Kalau bisa sukarelawan, jadilah sukarelawan. Kalau mau jualan, jadilah penjual. Entah itu penjualan online, just tip, apapun, kerjakan. Ya, supaya apa? Supaya kita nanti bisa punya cerita untuk kita ceritakan kepada interviewer ketika kita menghadapi interview. Gitu ya. Jadi kita punya ada kisah, ada cerita bahwa kita itu bekerja untuk diri kita sendiri walaupun tidak dibayar. Baik. Nah, selanjutnya nih Pak, apa saja sih persiapan kerja yang harus dipersiapkan oleh fresh graduate untuk memulai karir dan supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan pertamanya? Oke. Persiapannya. Oke. Ada satu tiket yang mau tidak kita harus beli karcis ya. Kalau mau kerja itu kita harus beli karcis dulu gitu ya. Beli karcisnya itu adalah CV ya. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian mulai memperbaiki CV Anda karena CV itu tiket, kayak surat kita gitu ya, penghubung antara kita dengan perusahaan. Nah, CV itu harus kita buat dengan baik ya. Baik bukan berarti desain yang warna-warni, bukan ya, bukan berarti desain warna-warni kemudian ada merah, hijau, kuning, ada balon, ada pita apa segala macam. Enggak perlu ya, enggak perlu desain yang baik. Maksudnya tidak perlu desain yang macam-macam, maaf ya, tidak perlu desain yang macam-macam. Yang penting adalah bahwa CV itu harus komplit, ringkas, menyeluruh tapi mudah dibaca ya, dari A sampai Z gitu ya, dari atas sampai bawah ya. Sejujur-jujurnya memotret apa kegiatan Anda selama ini, mulai dari kuliah di mana, apa skill Anda, apa keterampilan Anda pernah mendapatkan sertifikasi apa saja, pernah bekerja di mana saja, pernah mendapatkan achievement apa saja, itu semua dituliskan di dalam CV Anda gitu ya. CV yang baik. Yang kedua adalah itu tadi saya katakan bahwa dapat mungkin kita harus mengisi hari kita, mengisi
pengalaman kita dengan hal-hal kerja, walaupun itu tidak dibayar, ya. Relawan, jualan ini, jualan itu, just tip, online ini, online itu, dan sebagainya. Itu penting bagi kita untuk kita tuliskan dalam CV kita. Jadi persiapan yang pertama adalah CV. Tulis CV dengan baik, ya. Baik itu bukan berarti desainnya mesti sophisticated dan sebagainya. No, tidak. Desain yang simple, sederhana, mudah dibaca, dan komprehensif. CV. Yang kedua adalah koneksi. Ya, koneksi itu artinya bukan koneksi yang negatif, ya. Jadi LinkedIn itu menurut pendapat saya adalah suatu portal yang sangat baik untuk terkoneksi dengan profesional-profesional yang ada, ya. Instagram, kemudian Twitter, kemudian mungkin Facebook udah ketinggalan zaman kali ya, Facebook ya. Saya nggak tahu. Kalian masih main Facebook apa enggak? Itu kayaknya udah ketinggalan zaman banget gitu ya. Kayaknya udah jarang sekali tuh, Pak. Iya, cuma oma dan opa yang main Facebook. Ya paling mungkin Instagram atau ya mungkin yang paling hip sekarang Instagram. Kalau Twitter itu isinya cuma hate speech semua saya lihat ya kalau di Twitter ya. Tapi Instagram, kemudian ya LinkedIn. Saya rekomendasikan Anda, rekomendasikan Anda untuk membuat, kalau yang belum punya LinkedIn, membuat LinkedIn, karena di sana banyak sekali informasi yang bisa kita pergunakan, baik itu informasi pengetahuan maupun informasi tentang lowongan pekerjaan. Jadi yang pertama tadi adalah siapkan CV yang baik dan komprehensif, yang kedua adalah perluas koneksi, dan yang ketiga adalah perbaiki diri. Perbanyak wawasan dengan mengikuti webinar, mengikuti ada online itu ya, online course ya, yang kursus online yang gratisan. Ada banyak yang gratis kok. Saya yakin itu banyak gunanya bagi Anda gitu ya. Ikut kursus-kursus online yang seperti itu, yang gratisan banyak, tidak ada ruginya bagi Anda. Paling rugi pulsa, tapi ya gimana ya, namanya juga itu ya. Nah, Oke, kalau yang mau bikin CV nih sedikit iklan ya. Sedikit iklan, kalau kalian mau bikin CV bisa juga di maukerja.id. Kita ada layanan untuk membuat CV yang baik seperti itu. Yang desainnya nggak usah macam-macam, nggak usah warna-warni, tapi betul. Yang penting isinya. Yang penting isinya bisa muat, meng-highlight kemampuan kalian seperti apa. Gitu. Betul, yes. Oke, baik. Nah, kemudian yang selanjutnya nih Pak. Ya. Kalau mau memulai merencanakan karir, kira-kira apa aja nih Pak yang harus dipertimbangkan? Misalnya saya pengen pilih karir A gitu. Nah, sebelum memilih karir A itu apa saja yang harus kita pertimbangkan Pak? Yang pertama adalah lu mau kemana? Lu mau jadi apa sih sebetulnya? Lu tuh mau jadi apa? 10 tahun dari sekarang potret diri lu tuh jadi apa sih? Gitu. Oke? Memang agak di awang-awang, tetapi saya sarankan dari sekarang Anda harus sudah bisa memotret siapa diri Anda 10 tahun dari sekarang. Lu mau jadi apa? Baik secara profesional maupun secara personal. Ya, baik profesional maupun personal. 10 tahun dari sekarang itu Anda mau jadi apa? Nah, itu satu. Yang kedua, tanya pada diri sendiri. Untuk ke situ, untuk ke yang 10 tahun tadi itu, yang lu udah punya sekarang apa? Yang sudah Anda punyai sekarang itu apa? Pertama, mengetahui mau kemana. Yang kedua, mengetahui apa yang lu punya. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana untuk mencapainya. Apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai posisi yang 10 tahun itu. Believe me, kalau Anda tahu ini, interviewer itu akan sangat jatuh cinta sama orang yang sudah punya visi, misi pribadi seperti ini. Ya, jadi Anda tahu 10 tahun lagi lu mau jadi apa. Misalnya Tamar, kembali karena Tamar yang saya kenal ya, saya pakai contohnya Tamar. Misalnya Tamar, Pak, saya 10 tahun lagi kepingin menjadi kepala departemen di sini. Ya nggak apa-apa. Sekarang yang kamu punya apa? Yang kamu punya adalah ini, dan ini. Nah, bagaimana mencapai ke sana? Saya harus begini, saya harus begini, saya harus ikut kursus ini, saya harus bekerja ini, saya harus bekerja mempelajari ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Recruiter
interviewer itu pasti jatuh cinta kepada orang yang sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Dia mau kemana, dia ada di mana, dan bagaimana mencapainya. Aku rasa gitu ya, agak mengawang-awang. Tetapi ya saya tidak punya jawaban yang lebih jitu daripada ini. Baik, jadi kita harus tahu dulu kita mau kemana, kemudian persiapannya apa nih, skill yang sudah kita punya, kalau belum ada dipersiapkan dari sekarang, kemudian kita harus tahu bagaimana meraihnya. Jadi jangan cuma membayangkan aja ya Pak ya. Betul banget. Betul banget. Baik. Nah, terus menurut Bapak nih, hal apa aja sih yang kira-kira jadi poin-poin yang bisa menarik hati rekruter gitu? Kalau misalnya kita fresh graduate, mungkin belum banyak pengalaman kerja. Nah, supaya si rekruter ini tertarik, si fresh graduate ini punya apa nih Pak kira-kira? Oke. Hanya satu, yaitu rekruter seperti saya dulu itu sangat suka orang yang genuine. Genuine itu artinya apa ya Kak? Genuine Mbak, artinya apa Kak? Genuine. Asli. Ya. Tidak pencitraan, apa adanya. Ini gue yang terbaik ya, gue dengan versi yang terbaik. Jadi karena perusahaan itu merekrut nanang, bukan nanang yang mirip-mirip bukan nanang yang mirip-mirip Pak itu, bukan nanang yang mirip-mirip CEO, bukan, tetapi nanang nanang gitu ya. Jadi saya sarankan, please banggalah dengan diri Anda sendiri. Syaratnya cuma satu, yaitu uniquely you gitu ya, genuine, asli, tidak dibuat-buat. Itulah persiapan yang paling vital, yang paling utama. Nah, begini Kak, saya sering dapat pertanyaan di Japri ya. Pertanyaan di Japri begini, Pak, kalau nanti saya ditanya mau jadi apa saya 5 tahun lagi, gimana ya jawabnya ya Pak? Satu, atau Pak, kalau nanti saya ditanya apa alasan saya memilih perusahaan ini, nanti jawabnya gimana ya Pak? Menurut pendapat saya, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak genuine. Dan saya tidak akan menjawab itu. Saya balikin. Lah menurut Anda bagaimana? Gitu ya. Jadi kita harus merepresentasikan diri kita seasli-aslinya. Sekali lagi, kita harus merepresentasikan diri kita seasli-aslinya. Itu sebabnya kita harus memperbaiki diri agar diri kita aslinya itu bagus gitu loh. Ngerti maksud saya? Jadi kita harus memperbaiki terus diri kita agar aslinya diri kita itu kelihatan bahwa kita itu bagus gitu. Kita itu baik, punya manners yang baik, punya etika yang baik, punya sikap yang baik, punya pemikiran yang baik, dan punya dream yang baik gitu ya. Jadi itu. Jadi syaratnya sih cuma satu, just be you ya, uniquely you ya. Banggalah dengan Anda. Kenapa? Karena saya mau ceramah lagi. Anda itu diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya manusia. Ya, Anda adalah makhluk terbaik di atas bumi ini. Jadi banggalah ya. Anda itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Itu saya ingat ada ayat yang berbunyi seperti itu. Anda itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. So pergunakanlah itu. Yang terakhir ini Pak, selain ilmu yang didapatkan ketika kita kuliah atau ketika kita sekolah gitu kan, ketika menempuh jalur pendidikan formal. Nah, selain ilmu-ilmu tersebut, kira-kira nih Pak, skill apa saja sih yang diperlukan supaya ketika kita nanti mencari kerja bersaing dengan begitu banyaknya pencari kerja yang lain, kita bisa stand out gitu di antara pencari kerja yang lain. Oke. Bagaimana supaya bisa stand out ya? Iya, betul. Oke. Banyak ya, banyak. Cuma kadang-kadang memang karena udah di titik ini mungkin 1-2 udah ada yang terlambat. Karena apa? Karena sekali lagi kita harus bersiap sejak dini. Sejak 1 hari setelah kita dilahirkan harus
ya, kita harus sudah siap itu ya. Tetapi nggak apa-apa lah. Jadi begini, persiapan kita supaya stand out itu, kalau Anda masih mahasiswa, ya mungkin sekarang udah agak terlambat ya. Mungkin yang mahasiswa sekarang udah tingkat akhir ya kali ya. Kalau baru masuk itu perbanyak organisasi. Ya, karena sekali lagi yang saya katakan tadi, dengan berorganisasi kita jadi lebih siap bagaimana bekerja dengan orang lain. Tapi organisasi yang benar ya, bukan organisasi yang sekedar hura-hura atau sekedar hahaha hihi, sekedar mejeng ina-inu atau sekedar pengen bolos dari kuliah, bukan, tetapi yang organisasi yang benar-benar gitu ya. Jadi Anda tahu apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda melakukan itu ya. Kemudian perbanyak volunteering. Volunteer, melakukan segala sesuatu yang sukarela ya, entah itu mengajar, entah itu kerja bakti di RT RW, atau aktif di Karang Taruna, aktif di pemuda gereja, aktif di pemuda masjid, aktif di pemuda pura dan sebagainya, aktif di lembaga-lembaga keagamaan seperti itu juga baik menurut pendapat saya ya. Kemudian sekali lagi, do something good ya, do something good for yourself, do something good for your family, and do something good for your community gitu ya. Baik itu dibayar maupun tidak dibayar. Itu supaya kita bisa ada banyak wisdom, ada banyak hal yang bisa kita tuliskan dalam CV kita agar kita stand out di mana-mana. Ya, tentu saja dengan tidak lepas juga dengan prestasi kita di akademis. Bahkan kalau syukur-syukur kalau kita juga punya prestasi di luar akademis gitu ya. Juara nasional robotik competition, juara nasional merangkai bunga, juara nasional taekwondo, apa segala macam itu masukin. Kenapa? Karena dari situ itu bisa ketahuan bahwa Anda itu orang yang senang berkompetisi. Satu itu yang, dan juga Anda orang yang menekuni hobi Anda dengan serius. Dan remember, recruiter itu senang orang yang serius menekuni bidangnya gitu ya, walaupun itu mungkin bidang di luar kerja, nggak apa-apa. Jadi misalnya jadi juara nasional futsal misalnya, itu jangan dianggap remeh, karena itu mengindikasikan satu, dia senang berkompetisi, dua, dia bersungguh-sungguh menjalani hobinya gitu ya. Dan itu sangat baik sekali menurut saya gitu ya. Jadi untuk stand out seperti itu. Pilih organisasi yang juga punya dampak positif, sangat. Ya kan? Ya, jadi jangan cuma yang kumpul-kumpul aja, tapi kita aktif ya Pak ya, aktif mengasah skill, aktif berinteraksi dengan orang lain gitu kan, bekerja dalam kelompok gitu. Saya juga belajar. Ini saya belajar dari teman-teman saya. Jadi begini, kunci kesuksesan orang itu sebetulnya adalah koneksi. Koneksi dalam hal yang positif ya, bukan koneksi kayak gimana, bukan. Koneksi yang positif. Jadi teman-teman saya itu, seangkatan saya itu banyak yang melek informasi. Melek informasi artinya dia pagi, siang, sore di kampus terus. Gitu ya. Jadi kalau ada informasi, misalnya ada pekerjaan dari dosen, ada proyek dari dosen, ada dosen yang butuh bantuan, ada dosen yang memerlukan asisten, ada yang dosen memerlukan temporary pekerjaan selama kurang lebih sebulan 2 bulan, itu yang dapat itu mesti teman-teman saya. Kenapa? Karena teman-teman saya itu melek informasi gitu ya. Nah, saya coba belajar dari kesalahan saya dulu bahwa guys, kalau mau berhasil itu kita harus melek informasi, ya. Bukan berarti kita mesti pagi, siang, sore, malam di kampus, bukan. Tetapi sekarang udah zaman teknologi kan. Nah, kita browsing, kita buka sosial media, kita buka LinkedIn dan sebagainya, itu agar kita terbuka dengan opportunity yang ada gitu. Karena jujur aja, kadang-kadang opportunity itu tidak terduga-duga datangnya ya. Tiba-tiba aja ada pengumuman loker di sini, keluar, belum ada yang tahu, kita yang tahu duluan, kita yang apply duluan, kita duluan yang masuk gitu. Itu sering sekali kejadian. Seseorang yang karena melek informasi, karena dapat informasi yang lebih cepat, maka dia yang lebih dapat. Jadi pesan saya yang kedua adalah please melek informasi gitu Kak, kira-kira Kak. Oke, baik. Jadi harus proaktif juga ya Pak ya, cari informasinya supaya ya up to date. Apalagi sekarang zamannya udah sangat mudah, modern,
teknologi di mana-mana gitu bisa kita manfaatkan untuk mencari informasi gitu. Betul Kak, betul. Oke, itu dia tadi obrolan kita dengan Pak Nanang Hernanto mengenai persiapan untuk memasuki dunia kerja. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian supaya mereka juga bisa terbantu dengan ilmu-ilmu yang di-share oleh Pak Nanang tadi. Nah, buat kalian yang mau desain CV atau review CV atau konsultasi karir langsung dengan hire profesional, bisa langsung kunjungi maukerja.id dan dapatkan promo-promo menarik. Bye-bye!